Siapa yang putri? Mbak Nela boleh, Mbak Andini boleh, Mbak Anisha boleh. Jadi pada ngalamun. Mbak Anisha di Tanggal atas 17. ya. 17 Juni. Ya. Jadi Idul Adha tahun ini itu yang betul jatuh tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga jawabannya tadi itu benar. Nah, hanya tidak tepat. Artinya benar karena memang nanti secara hisab Benar baik Pak, benar. Muhammadiyah maupun pemerintah itu 10 Dzulhijjah tahun ini pas di 17 Juni. Ya, terima kasih. Dan ini akan beda Idul Fitri tahun depan. Sehingga kalau saya tanya nanti kalian mesti bingung. Makanya kalau ditanya kapan Idul Fitri, jawabannya itu nggak usah mikir tahun berapa. Alah, satu Syawal itu aja selesai. Gitu. Idul Adha 10 Dzulhijjah. Dimanapun, kapanpun pasti benar. Gitu. Baik, nah saya akan simulasikan bagaimana terakhir saya menentukan arah kiblat untuk Masjid Syekh Zayed Solo. Yang pernah ke sana selamat, ya masjidnya megah kan? Megah, mewah karena mihil. Apa itu mihil? Sangat mahal. Jangan lupa kalau ke Solo ya, singgah di kantor saya. Kantor saya itu dulu di belakang saya itu. Oh, yang ada kubahnya itu. Itu lantai 7, saya di lantai 3. Silahkan singgah ya. Nanti sebut nama saya kalau saya masih di sini belum pensiun. Ya, saya izin share screen untuk mensimulasikan faedah IPBA untuk aplikasi arah kiblat. Ya, cari Google Map dulu ya. Map. Google. Lalu saya Masjid Syekh Zayed Solo. Nah, masjid ini terbilang baru tapi sudah ada 36.196 foto. Luar biasa ya. 36.000 foto untuk satu masjid. Kalau kalau akun saya itu kemarin dapat email dari Google, foto saya terakhir itu sudah 11.000. Baru 11.000. Nah, dari foto ini saya akan tunjukkan saat saya mengukur kiblat. Biar bisa kita pahami secara lokasi, saya akan ambil foto yang versi 360 ya, street view. Ya, street view-nya sekarang sudah banyak itu ya, karena banyak orang yang mengupload foto di sana. Kalau street view ini interior yang sekarang sudah jadi. Oh, baik gitu ya. Saya maximize. Boleh, Mas Arif. Lalu ada lagi street view dalam yang lain. Ini tempat wudhunya yang belum pernah ke sana. Wis, di lantai 0 ini, di lantai bawah tempat sholat. Ya, tempat wudhunya kayak gitu. Ya. Oh, toiletnya aja kayak gitu, melebihi hotel. Wis, itu bukan kamar itu, bukan istana, tapi toilet. Ya, ini saya foto pas menjelang dibuka untuk publik. Ya. Saya jalan-jalan ke sana sebelum dibuka. Baik, saat pengukuran kiblat. Nah, ini dia. Masih ada foto saya jadul ya. Foto yang lain ada enggak ya? Oh, udah ini aja. Mana tadi? Yang merah tadi. Oke. Nah, jadi yang saya hormati ini lihat. Ini adalah areal komplek Masjid Syekh Zayed yang sudah dibersihkan, dibulldozer, diratakan ya dengan tanah. Sebelum diratakan dengan tanah
Itu kondisi sana itu bekas apa ya? Ini bekas pom bensin. Bekas pom bensin. Gitu. Sehingga setelah diratakan menjadi bersih. Lihat, ini saya kasih judul ya, bersyukur usai pengukuran arah kiblat Masjid Raya Syekh Zayed Surakarta. Kapan? Nah, Sabtu 29 Mei 2021. Nah, 3 tahun lalu ya. Ini yang seragam beda ini saya sendiri. Ya. Tapi masih pakai masker karena 2021 sedang pandemi COVID. Ya, pakai seragam merah dan kuning ini adalah tim dari Waskita Karya dan LSI pengawas. Alat yang kita pakai, nah itu dua. Mana alat yang kita pakai? Nah ini nih yang pertama. Ya, kiblat tracker. Nah ini produk sendiri ya, kita buat di Jogja. Lalu Total Station ini produk luar negeri Jepang kalau nggak Jerman ya. Alat ini pakai matahari tapi manual, kalau ini matahari digital. Intinya alat ini itu memotret atau membidik matahari pakai teleskopnya di sini. Begitu matahari kena, pada saat dibidik itu azimut matahari itu posisinya di berapa. Karena azimut itu nanti yang akan kita pakai untuk menentukan azimut nol. Azimut nol itu apa? Azimut nol itu bahasa IPBA. Bahasa hariannya azimut nol itu adalah titik atau arah utara sejati. Jadi arah utara sejati itu azimutnya nol. Sehingga ketika azimutnya 90, maka itu berarti arahnya ke timur. Ya, bahasa IPBA-nya 180, bahasa awamnya selatan. IPBA-nya 270, barat sejati. Begitu nol ketemu, alat ini akan bisa kita putar-putar dan di layar ada angkanya. Angkanya itu nanti kita minta agar bisa menunjuk ke ini. Ya. 294 derajat, 32 menit, 49,718 derajat. Itu detik ya. Ini angka ini didapat dengan memakai rumus yang kemarin saya presentasikan ya di lantai 7 itu. Rumus yang kemarin ketika kita lihat langsung senyum itu loh ya. Itu rumusnya pakai. Nah, alat itu harus bisa menunjukkan angka ini. Begitu alat menunjuk angka itu, maka berarti teleskop ini sudah nggak mengarah ke matahari lagi, tapi mengarah ke koordinat Ka'bah atau azimut. Nah, langsung kemudian digaris di tanah dengan titik tengah alat. Titik tengah alat, kemudian titik jauhnya menggunakan teleskopnya diarahkan ke bawah dan mengenai bumi juga. Nah, gitu. Sehingga nanti dua garis itu diperpanjang ke timur, jadilah arah kiblat, lalu dipaskan dengan gambar yang sudah dirancang oleh tim yang akan membangun. Ya, dan jadilah bangunan Masjid Syekh Zayed itu. Jadi ini namanya total station atau teodolit yang kelas tinggi ya. Diukur untuk menentukan arah kiblat. Tanahnya seperti itu, kemudian akhirnya dibangun dan setelah dibangun jadilah gambarnya seperti ini. Ini foto satelit ya. Saya foto kira-kira ya ini sebelum jadi. Karena masih berupa cor-coran. Nah, garis kuning itu, jadi itu adalah arah ke Ka'bah. Yang tadi 294 derajat 32 menit berapa sekian detik tadi itu. Atau kalau dalam desimal angkanya menjadi ini aja. 294,54. 294 setengah gitu ya. Kenapa 294? Karena arah itu diputarnya dari utara ke timur 90, ke selatan 180, ke barat 270, dan kiblat itu bukan barat tapi masih ke utara lagi sekitar 24 menjadi 294 dan ditambah setengah 294 setengah ditambah 0,4.
Oh gitu ya. Itu akurasi tingginya seperti itu. Dan ternyata garis kuning dengan arah fisik bangunan presisi sekali. Wah, itu saya tenang itu. Tapi kadang-kadang ada UGM itu mengkritik Google Earth itu akurasinya membahayakan karena saya pernah lihat di Kulon Progo itu ada jembatan yang nggak nyambung di foto Google Earth. Nah, itu wah kata-kata orang UGM ini membahayakan ini. Saya kan belum yakin masjid ini kiblatnya betul enggak. Setelah masjidnya jadi, akhirnya saya harus masuk lagi sebelum dibuka untuk umum. Dan foto ini nggak boleh dipublik saat itu ya. Sekarang silahkan karena sudah dibuka untuk umum. Lihat, foto ini adalah foto interior masjid di bagian timur. Ya, pintu masuk masjid lah gitu ya. Pagi hari saya foto ini lihat ya. Bayangan tiang. Tiang itu kan pasti vertikal. Nah, tiang yang vertikal, bayangannya yang nempel di lantai, pada saat matahari itu perpanjangannya arah kiblat, berarti dia menuju ke arah kiblat. Natnya kan cocok tuh nih. Nah, berarti saya semakin tenang. Nah, kiblatnya. Jadi seperti itu ya, menentukan kiblat. Nah, menentukan kiblat itu kemarin saya sampaikan ada 3 cara kan, pakai kompas, pakai teodolit, paling bagus juga pakai Google Earth ya. Google Earth kemarin sudah saya simulasikan seperti itu. Nah, sekarang saya tambahkan itu menggunakan ini, bayangan arah kiblat. Jadi saya ambilkan foto yang sini ya. Ketika Masjid UKKI. Pakai yang mana ya? Baik ini ya. Jadi kalau kita gambar secara 2 dimensi, gitu ya, arah itu kan begini. Atas itu utara, bawah itu selatan, kanan itu timur, kiri itu barat, gitu ya. Nah, kiblat itu ke sana. Bagaimana dengan, nah ini. Ini lalu saya balik. Kan ada arah juga bisa ke sini. Oh kan? Ya. Jadi dari Mujahidin atau dari UNY, kita itu kan kalau kiblat otomatis terdekat kemarin sudah ditanyakan dan jawabannya kenapa kok kita menghadap ke barat? Bukankah ke timur juga akan ke Ka'bah? Betul, tapi jarak ke timur lebih panjang. Kita cari terdekat. Nah, matahari itu suatu saat dia akan berposisi di posisi di mana matahari itu pas seolah-olah berada di panah merah itu. Jadi matahari ini saya gambarkan ya, matahari itu apa berarti? Bintangnya banyak ya, matahari itu bintang gitu aja. Oh, yang bintang banyak nih. Bintang banyak mana tadi? Bawah. Matahari misalnya ya. Ya ini matahari misalnya. Warnanya nggak apa-apa biru sementara. Matahari kan kadang-kadang di situ, kadang-kadang di sana, kadang-kadang di sana kan saat mau terbenam. Sama ketika mau terbit itu matahari kadang di selatan Desember, kadang di sini kalau Maret sama September, dan kadang di utara kalau Juni. Nah, sekarang ini kan Mei. Mei itu otomatis matahari kalau pagi ini nah, nggak mungkin di sini, pasti Mei itu di sekitar sini. Nah, Mei matahari itu ya nanti akan sekitaran sini pada sore hari. Kapan hari ini saya hitungkan di Yogyakarta matahari itu tepat arah kiblat itu nanti jam 3 sore. Nah, gitu ya. Jam 3 sore Yogyakarta kemarin sudah saya masukkan. Bentar, tak carinya ya. Yogyakarta. Baik. Matahari hari ini akan di arah kiblat itu nanti jam 3 sore. Lebihnya 23 menit. Jam 3.23 matahari nanti itu di posisi arah kiblat walaupun bukan di atas Ka'bah. Artinya garis ini bisa ke sana. Kalau yang tadi foto di atas tadi saya memotretnya siang. Ya, caranya jadi bisa ini kalau berkenan mau pasanglah di gadget kalian aplikasi ringan dan murah namanya Luna
Sol Calendar. Aplikasi murah dan free. Aplikasi apa itu? Luna, Sol, Cal, nah ya, Google Play. Gambarnya seperti apa? Nanti previewnya seperti ini. Oh ini, nah ya, ikonnya seperti itu, dalamannya seperti ini. Tadi saya menghitung kiblat tuh pakai begini. Jam kiblat di Yogyakarta, jam kiblatnya kok saya tahu bahwa hari ini jam 3 sore lebih 23, apa namanya itu? Lebih 23 menit itu arah kiblat. Itu mengapa? Karena pakai aplikasi ini. Caranya bagaimana? Azimut di sini 294,5 ya. Jadi silahkan nanti yang berkenan silahkan aplikasi ini bermanfaat untuk arah kiblat, untuk waktu sholat, untuk ru'yat hilal, untuk juga mengetahui gerhana, untuk juga apa namanya mengetahui semua fenomena bulan dan matahari seumur hidup. Ya. Setelah dipasang, dibuka, pastikan lokasi. Ya. Kalau enggak ya seperti di tampilan nah, lingkaran Google Map ini kan ada lingkaran ini ya. Klik itu maka nanti di sini akan membaca di mana HP kita berada. Ya, buka menu matahari, geser-geser. Nah, matahari ini nanti bisa ditarik ke atas, tarik ke bawah, ngikuti garis. Soalnya ini garis apa namanya itu? Garis lintasannya ya. Pas angka ini 294, maka bulan Mei, Juni, Juli itu adalah radit. Kalau Desember, November, Januari pakai perpanjangannya. Berarti perpanjangannya itu ini loh. Jadi tanda tanya di sini ini kan sudut yang berwarna putih kan, itu besarnya sama dengan yang di sini. Nah ya, di sini sudut di sini itu sama dengan yang putih ini. Nah kalau di sini ini pakai 200, nah, karena ini azimut di barat. Kalau di timur tadi kan 90, maka di sini ini pasti sekitar 100. Kalau di sini 24, berarti 90 tambah 24, 114. Tambah setengah. Nah, jadi ketika azimut 114,5 pagi hari, bulan-bulan itu loh matahari di selatan, November, Desember, Januari, itu pasti matahari adalah perpanjangannya arah kiblat. Mudah sekali kan? Dengan bantuan. Tahunya dari mana ya? Nanti kita buktikan di rumah kita yang ada tiangnya. Pagi hari tiang disinari, lantainya kena sinar bayangannya tiang yang vertikal, ini pasti kiblat. Jendela yang vertikal, kiblat. Itu ya, bulan-bulan di mana matahari selatan. Kalau matahari di titik balik utara, sore. Semua bayangan kalau azimutnya tadi, azimut di aplikasi Android itu 294 setengah atau 294 gitu juga boleh. 295 pun boleh, ya toleransinya kan 2 derajat. Bayangan ini pasti kiblat. Jadi walaupun nggak punya kompas, nggak punya teodolit, nggak punya apa-apa gitu, menggunakanlah aplikasi Android untuk mengetahui kapan matahari di posisi kiblat. Ya, semudah itu ya untuk menentukan arah kiblat. Baik, sejauh ini ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya persiapkan materi berikutnya yang praktis-praktis. Ya, silahkan ya. Sembari beraktivitas dengan yang lain, mau makan minum juga boleh yang dekat dengan makanan minuman ya. Saya juga mau minum ini, Bismillah. Itu yang praktis ya, menentukan arah kiblat. Karena itu bermanfaat untuk kita, khususnya yang Muslim, yang non pun bisa membantu tetangganya yang Muslim tapi nggak tahu caranya. Ah, itu luar biasa ya. Toleransi di negara kita itu kan luar biasa. Karena saya contohkan, kalau sudah tidak ada yang tanya, saya contohkan ini ya. Kemarin sudah ya, masjid kampus kita itu kurang berapa derajat itu ya. Itu kalau kurangnya 2 itu masih toleransi. Itu lebih dari 2 secara ilmu astronomi itu mestinya harus di
share ya, yang aktif di Mujahidin bertanggung jawab. Nenda ya sudah ada yang tahu. Nah, saya akan contohkan sebentar ya internetnya mana. Baik, saya buka dulu internet, saya share screen lagi. Mana Google Map tadi? Ya, saya share screen lagi. Syekh Zayed sudah, lalu kita pindah ke di Jogja itu Syekh, Masjid Islamic Center misalnya ya. Kita tes saja. Kalau masjid kampus UGM itu presisi ya. Masjid Islamic Center UAD baru 2.500 foto ya. Syekh Zayed yang masjidnya masih muda sudah 36.000. Kita lihat masjid yang megah di Ring Road Selatan ini. Kita lihat fitur di Google Map-nya dulu. Ya, fitur di Google Map ini. Ya, kelihatan ya fitur di Google Map. Oh ini. Jadi masjidnya seperti ini. Arahnya lurus di peta layar map ini ya. Itu artinya masjid itu menghadap kemana? Ada yang tahu? Kiblat kurang atau lebih? Silakan, Mas Mbak, Mbak Andini online dah itu. Mas Muhyuda online enggak? Saya tanya, gambar seperti ini masjidnya, itu berarti kita sudah bisa langsung tahu sekilas lewat satelit dia menghadap kemana. Jadi atas Ke utara, barat, Pak. barat ya, karena di Iya. sini kan pintu ya, Iya, pintu Pak, ke barat. sholatnya menghadap ke sana. Kalau itu lurus berarti ke barat. Itu artinya kiblatnya kelebihan atau kurang? Kiblat itu kemana? Barat, serong ke utara, ke selatan atau barat lurus kiblat itu? Kemarin itu atau lewat tadi? Nih, Satu kelas bilang kelebihan, Pak. kelebihan ya. Kalau ke barat itu artinya bangunan masjid itu dari gambar seperti ini, ya kan? Baratnya itu kan kuning, padahal kiblat adalah merah. Berarti kurang atau lebih? Masjidnya baru warna kuning. Kurang, Berarti Pak. ini kurang ya betul. Kenapa Kurang, kurang, kurang? Pak. Ya karena yang namanya lingkaran sudut itu kan dari utara ke timur dulu. Nol tuh di utara, lalu timur ini 90 derajat, ya ta, yang namanya arah atau azimut bahasa IPBA-nya azimut ya. Azimut selatan itu berarti 180 gitu. Azimut barat 270. Padahal yang namanya kiblat adalah merah. Berarti merah ini azimutnya lebih dari 270. Kalau masjidnya baru kuning berarti dia statusnya kurang. Ya kan? Kiblatnya kurang. Apakah betul kurang? Saya sudah berkali-kali ke sana ya. Dan saya sudah memotret interiornya. Ya, bukan untuk kita cari dan kita apa namanya itu sebar kesalahannya bukan. Oh, masjid ini boleh jadi sengaja dibangun begitu itu untuk pembelajaran biar mahasiswa UAD itu belajar ilmu falak, belajar IPBA yang praktis. Perhatikan ini kan. Oh, lihat.
Garis softnya jelas dimiring. Itu artinya kiblatnya memang tidak mengikuti gedung kan. Ini kenapa softnya masih begini nih karena di luar ya. Yang pasti kita lihat interiornya itu. Interiornya masih masuk ke sana. Mana interiornya yang agak besar? Yang 360 aja ya. Kita lihat foto yang 360 karena saya pernah meninggalkan foto 360 di sana dan itu apa namanya? Bisa kita lihat sisi manapun gitu ya. Langsung ya oleh Anda. Ini foto yang saya tinggalkan di sana berapa tahun yang lalu. Itu ada armada di sana. Ini ada fotonya kakak saya pas acara di sana. Nah, ini foto 360. Perhatikan adik-adik itu. Interior Masjid Islamic Center. Masjidnya megah kan? Lihat tuh kubahnya. Pasti ini saya paskan ya. Masjidnya menghadapnya kan ke sana pasti ini kita kalau sholat. Kalau kiblatnya sudah betul kan? Ke sana. Ke sana kan mestinya gitu. Tapi terus coba kita menghadap ke bawah. Oh, kok miring? Ya, itu artinya baratnya ke sana itu barat. Atau kalau saya pindah ke sini ya, pindah ke sini gini. Nah, kalau sesuai dengan tadi apa namanya itu, gambar di map itu begini. Kalau sesuai di gambar di map itu begini. Berarti selatannya adalah gedung yang sana. Nah, selatannya sana. Sehingga masjid ini betul-betul ke barat, kiblatnya yang ini. Gitu. Ya, akhirnya dekorasi karena memang kesalahannya barat itu kan berarti 270. Sementara kiblat 294 gitu aja lah. Berarti minimal dia kekurangan 24. Sehingga ini 24 ini gesernya ini ya. Dari tembok ke karpet ini 24 derajat ini. Minimal 24 gitu. Ini adalah ilmu-ilmu praktis. Cukup dengan satelit, masjid itu sudah bisa terasa janggal. Nah, kita cek. Mau dipresisikan dengan kompas bisa, mau dipresisikan dengan teodolit pun juga bisa. Walaupun sudah jadi. Karena alat itu bisa difungsikan kapanpun. Kenapa masjid semegah ini dari dibangun zaman modern masih saja arahnya kok belum pas? Itu tanda tanya dan saya tanya ke Pak Rektornya juga beliau, wah itu wah, no, jangan dipublish gitu ya. Saya hari ini nggak mempublish, tapi hari ini hanya share untuk kepentingan IPBA. Ya, sehingga biar kalian itu bisa lebih meyakini bahwa ilmu ini bermanfaat sekali untuk kepentingan umat Islam khususnya dan juga bangsa Indonesia umum. Itu ya, simpel sekali. Padahal kan ilmu ini dipelajari di semester di apa namanya di kampus itu hanya S1 selesai. Bahkan saya ngajari anak-anak didik itu cukup anak-anak SLTP, SLTA itu selesai. Tapi kenapa sekelas kampus masih salah? Nah, saya berbaik sangka. Ini sengaja dibuat begini untuk pembelajaran. Itu. Yang sebenarnya bagaimana? Allahu a'lam. Nah, itu contoh kiblat yang memang apa namanya itu kurang. Silakan nanti kalau menemukan lagi itu bisa dijadikan apa namanya itu materi atau artikel gitu. Itu kiblat. Baik, sudah adakah di antara kalian yang memasang aplikasi Lunas Solcal tadi sudah belum? Hmm. Kalau belum ada, saya akan tunjukkan. Sudah ada? Sudah? Siapa yang sudah? Coba, siapa yang sudah tunjukin? Saya akan arahkan dari sini untuk simulasi. Simulasi apa? Materi berikutnya yang praktis, yaitu mengetahui kapan ada gerhana. Ya. Gerhananya dua aja, bulan sama matahari. Untuk gerhana planet tidak usah, terlalu rumit. Tentang kiblat, adik-adik masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kiblat itu hanya aplikasi untuk kepentingan ibadah, tapi prakteknya, hakikatnya adalah kita mengetahui mata angin sejati. Ilmunya di situ. Jadi kalau sudah mata angin sejati, kepentingan apapun itu bisa diterapkan. Di pesawat, kapal, di mobil. Mana sih ini? Kita sedang ke arah kemana? Oh, anak IPPA nggak perlu tanya begitu.
Karena kita dipandu oleh benda langit, kita langsung menemukan arah. Belum ada yang masang? Kalau belum ada, saya tunjukin ya. Kelihatan nggak? Harus saya off ini gambarnya. Nah, virtualnya cara mengoff-kannya bagaimana? Menghilangkannya bagaimana? Detail ya. Non. Baik, kalau belum masang nih saya contoh. Pak, udah. Sudah ada siapa? Boleh? Siapa yang udah masang? Saya, Pak. Oh, itu feedback. Mungkin ada anu ya lain dimatikan dulu Mbak Asri ya, Nur Rahma yang kemarin nanya ya. Mbak Asri kemarin akhirnya dapat hadiah yang apa? Ya, silakan. Mungkin temennya yang sama-sama di Zoom diminta jauh dulu. Kalau dalam satu ruangan mungkin pakai satu alat saja cukup ya, biar tidak. Oke. Sudah? Siapa tadi? Betul Mbak Asri atau yang lain? Iya, Pak, sudah Baik. jalannya. Sudah dipasang, coba dibuka. Dibuka aja, dibuka. Ya. Nggak usah ditunjukin, nggak apa-apa, dibuka. Ya, Pak. Sudah tampil tampil kayak gini ya. Ada Iya, di layar HP. ada layar overview itu hitam begini ya, hitam. Oke, kalau gitu sudah ke matahari. Dilihat di overview dulu, Mbak Mbak. Di overview, lokasinya mana tuh lokasinya? Di bawah itu menunjukkan kota mana? Di overview, terus Kecamatan Depok. DIY. Oke, berarti sudah ya. Sekarang Mbak Astri saya minta milih ke moon. Moon. Sudah, kalau sudah moon, Sudah, Pak. kalau masih ada di bawahnya ditarik ke atas. Kalau sudah nggak bisa berarti sudah mentok. Di bagian bawah coba dibaca itu next apa Mbak Asri? Next lunar eclipse Totalnya kapan total? 1/12. Di Yogyakarta tuh tadi lokasinya. Mm-mm. Ya, Yogyakarta ya. Moon lalu bawah sendiri itu ada kapan terjadi gerhana di Jogja terdekat, gerhana bulan dulu ya. Di situ ada tiga. Feedback ya, banyak teman yang online. Boleh, boleh keluar, boleh. Atau mungkin yang sedang sendirian dan sudah pasang, biar teman-temannya bisa ikut menimba pengalamannya. Jadi ini ilmu praktis berikutnya untuk mengetahui gerhana. Jangan langsung kayak kemarin bulan Ramadan itu. Banyak yang nanya besok sholat gerhana enggak? Gerhana apa? Gerhana matahari. Lah, kabar dapat dari mana? Itu berita di internet. Kenapa bingung gerhana matahari dari Indonesia kan enggak ada tahun ini. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena media sekarang itu asal membuat berita yang penting viral walaupun menyesatkan gitu. Tugas kalian harus bisa memberikan kawalan ya. Jadi di Jogja gitu ya, ini saya contohkan overview-nya Yogyakarta, Moon gitu. Gerhananya di paling bawah ini. Di atasnya data-data tentang bulan. Jadi akan ada gerhana bulan lewat Yogyakarta itu besok tahun depan. Nah, 2025 ya. Itu total. Tepatnya tanggal 8 September jam 01 malam puncaknya. Kalau mulainya sih sebelum tanggal 8 masih tanggal 7. Gitu. Nah, bagaimana simulasinya? Saya simulasikan dengan software. Kalau kalian nggak punya software, nanti saya tunjukin
web online-nya yang bisa dibuka dari mana saja. Kapan? Menurut Luna Solkal, nah menurut aplikasi perhitungan cepat tadi itu, 8 September besok itu ada gerhana. Jadi gerhana paling dekat itu besok, tahun besok. Tahun ini tidak ada. Nah, seperti apa simulasinya? Bisa kita lihat. Saya share screen lagi. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa bunyinya? Ada tulisan apa? Starry Night Pro. Oke ya, ini saya akan lihatkan tahun depan berarti tahunnya ini kita tambah 1. 2025. Oke ya, tambah 1. Bulannya kan September tadi ya. Berarti ini kan masih Mei tambah Juni, Juli, Agustus, September. Tanggalnya 8. Jamnya ini masih 11 berarti kita kurangi jamnya karena tadi jam 1 mati 01. Nah, lalu ini kalau jam segini ini biasanya gerhana bulan itu kan lama, minimal 2 jam. Sekarang saya cari dulu objeknya bulan. Nah, ini bulannya saya tengahkan. Oke, bulan saya tengahkan. Kenapa nggak kelihatan? Karena gerhana. Bulannya ini udah tengah dan merah karena gerhana gelap. Kalau saya undur 1 hari atau ajukan 1 hari, ting, tuh, bulannya purnama. Tapi ketika gerhana gelap, sekarang waktunya saya undur dari detik ke detik. Ya, masuk tanggal 7. Oh, ini kalau saya zoom lagi, perhatikan di sana. Ini masih bulan purnama atau enggak ya? Ini bulan purnama. Lihat itu perubahan bulannya. Kelihatan tak? Kelihatan, Pak. Nah, itu namanya penumbral. Oh, itu loh. Samar-samarnya bumi mulai masuk ke bulan dan sudah masuk separuh. Terus, kelihatan ya? Nah, samar-samar makanya agak susah. Lalu ini baru umbra. Nah, umbra bumi masuk sehingga gelapnya kelihatan. Tuh umbra bumi masuk. Wah, begitu sudah kena umbra semua namanya total alias gerhana bulan total. Gelap. Terus gitu kan. Nanti beberapa menit kemudian umbranya lepas menjadi penumbra, penumbranya juga lepas menjadi purnama. Ya, aplikasi ini berbayar. Sekarang saya tunjukkan. Berarti betul, tanggal 7 jam setengah 11 malam mulai gerhana penumbral gitu ya. Fenomena parsialnya itu baru muncul ya setelah tanggal pergantian apa namanya itu, harinya ganti menjadi tanggal 7 ya. Saya tunjukkan kemudian sekarang yang mudah itu menggunakan website yang online. Ini sebentar. Internetnya ini Starlinknya biar bisa keluar gimana? Saya keluarin dulu kok nggak mau ya. Oke. Nah, kalian secara online dari mana saja itu pakai time and date. Salah satunya. Banyak ya. Hanya yang paling simple menurut saya ini. Gerhana. Nah, boleh time and date dulu, terus pilih website utamanya ini. Tampilannya nanti akan seperti ini. Sudah kelihatan time and date? Sudah ya?
Nah, karena gerhana bulan atau matahari ya kita pilih menu yang ada sun and moon serta space. Gerhana itu bahasa astronominya eclipsis. Klik eclipsis. Kita akan dapat fitur dua ya. Ini pusat gerhana di sini. Kita bisa melihat gerhana itu basis lokasi. Dari kota kita cukup ketikkan kota kita. Contoh dari Yogyakarta. Yogyakarta ya. Lampung. Yogyakarta. Oke. Dari Yogyakarta, nah, langsung gerhana yang akan terjadi, yang akan datang tentunya, bukannya masa lalu. Ya, ini betul. 7 September mulainya ya. Nanti puncaknya 8 September. Global totalnya. Ada lagi tahun berikutnya 2026. Jadi 2 tahun berturut-turut kita bisa mendapatkan gerhana bulan total. Kalau gerhana bulan penumbral ini saya sarankan nggak usah rame-rame, ini nggak bisa diamati perbedaannya dengan bulan purnama nggak. Ini secara ilmu saja, tapi secara visual itu nggak ada bedanya dengan purnama. Ya, nih. Nah, baik, langsung kita lihat simulasinya. Oh, ini. Jadi memang puncaknya ya, bulan merah darahnya itu 8 September nih lihat. Ya, 8 September jam 1 lebih 1. Wah, enak mengingatnya. Jam 1 lebih 11. Bagaimana prosesnya? Ini kan sudah ya dimulai itu dari setengah 11 kurang 2. Puncaknya itu jam ini segini. Nanti berakhir, waduh lamanya ya toh. Ini 2 hari ini tanggal 7 sampai tanggal 8. 5 jam 27 menit gerhana. Wah, bisa ngadakan acara itu ya. Kita lihat simulasinya. Ini lihat. Jadi ini simulasi totalnya, makanya muncul jam segini. Kita geser ke sana dari permulaan gerhana. Kan sama dengan yang tadi di software. Jadi lingkaran yang ini adalah bayangan bumi, ya. Maka yang masih punya pendapat bumi datar ya mohon maaf. Ya, saya nggak bisa menjelaskan bagaimana gerhana menurut bumi datar. Jadi ini permukaan bumi melengkung karena bumi bulat. Sehingga ketika matahari sinarnya tertutup oleh bumi, nah, bukan purnama lagi, tetapi ada gerhana penumbral, lalu gerhana sebagian, berikutnya gerhana bulan total. Ya, maksimumnya jam 1 lebih 11 atau 12. Totalnya selesai, kembali ke parsial atau gerhana bulan sebagian lagi. Parsialnya selesai, itu karena ada bayangan apa dari umbra, bayangan penumbra bumi. Dan setelah ini, bulan purnama biasa. Gitu ya. Ini bisa kalian. Baik, yang berikutnya gerhana matahari. Ya, dari aplikasi tadi itu, aplikasi yang sudah dipasang Mbak Asri. Mbak Asri gimana? Suaranya masih terganggu nggak? Kalau masih terganggu ya sudah enggak apa-apa. Ya. Jadi di aplikasi ini bisa saja milih gerhana matahari, pilihnya sun ya. Sun lalu nanti pilih yang sub menu item ini, jangan yang grafis. Apalagi datanya enggak usah ya, yang data ini utamanya. Paling bawah itu ada gerhana matahari yang akan datang lewat Jogja. Ada enggak? Oh, ada. Ternyata tahun 2028. Ya, 2028 ada gerhana. Kapan? Tanggal 22 Juli jam 9. Ya.
Kembali ke sini. Nah, ini Yogyakarta. Betul ternyata ya. Ada gerhana matahari di Jogja. Next eclipse in Jogja. Tahun berapa? 2028. Berarti kita cek 2028. Wah, betul ini di grafik petanya ini lewat Indonesia, tapi oh lewatnya Laut Selatan. Totalnya Laut Selatan. Jadi nggak lewat Indonesia, tapi kita pasti dapat sebagian. Kita cek ya. Total solar eclipse. Klik. Iya. Total solar eclipse. Bagaimana kalau dari Jogja? Nah, kita pilih lokasinya Jogja. Yogyakarta. Mana tadi? Ya, total lunar total next annular. Bentar. Yang gerhana matahari 6 Juli. Bukan. Ini 22 Juli ya. Oke. 2028. Partial eclipse. Kita lihat petanya. Wow, 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 wow. Ternyata hanya kena sebagian ya. Yogyakarta misalnya kita pilih di UN itu kira-kira daerah mana ya? Ini ngerekrut tengah-tengahnya. Jadi klik. Nah, gitu ya. Jogjanya di situ, kenanya ini sebagian. Simulasinya seperti apa kalau sebagian? Terus pakai kacamata tuh, kacamata yang kemarin dipakai siapa ya? Yang dapat. Beruntung. Nah, ini mapnya. Simulasinya ada nggak ya? Simulasinya. Oh, nih totalnya lewat Laut Selatan. Nah, dan rezekinya orang Australia. Aduh ya Allah. Karena matahari total tahun 2028 itu rezekinya orang Australia ini. Orang Indonesia hanya dapat sebagian saja. Jogja lumayan sebagiannya ini paling matahari sabit. Totalnya nih loh, yang garis-garis putusin total. Gitu. Coba saya pakai aplikasi tadi aja. Starry Night tanggal 2 Juli 2028. Kepler sudah, gerhana sudah, semoga waktunya cukup bisa banyak opsi. Kemarin kelas sebelumnya juga baru 2 materi, waktunya habis. Yang mau bertanya boleh disimpan dulu atau langsung bertanya ya boleh. Sembari menunggu program yang tadi saya buka agak loading ini. Oh sudah. Software alam semesta. Gitu loh nih, Starry Night itu software alam semesta. Seluruh benda langit yang sudah diobservasi manusia ada di dalam software. Misalnya muncul komet kok lewat dan komet itu pernah diobservasi ya ada di sini. Satelit yang pernah dibuat manusia juga ada di software. Baik, tahun 2028 sudah bulannya Juli. Tanggalnya 22. Jam 9 tadi ya. Jam 9. Jam 9. Kita cari matahari. Ya, itu matahari, kita zoom. Ya, mataharinya kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Itu matahari atau bulan sabit? Matahari.
Itu foto apa? Itu simulasi apa ini? Matahari atau bulan sabit? Baik, saya center sudah ya. Saya center lagi. Yang saya center mataharinya aja. Oke, matahari sudah center. Jadi ini puncak gerhana matahari sebagian tanggal 22 Juli 2028 dari Jogja. Kalau waktunya saya mundurkan, ini atmosfer saya hilangin dulu. Oh, tuh. Yang warna hitam itu bulan. Tuh, dilihat dari bumi. Itu saya mundurin ini waktunya. Sehingga kalau saya majukan, gerhana itu dimulai dari jam 8 kurang seperempat, jam 7.45. Oh, itu ada gerhana, matahari mulai dicium oleh bulan. Bulan mencium matahari itu jam 8 kurang 15. Wah, ciumannya semakin dalam ini. Nah, ini sudah kena separuh mataharinya. Karena tidak total, maka nanti bulan akan meninggalkan matahari sebelum total, sebelum penuh. Ya, kan? Nah, namanya gerhana matahari sebagian. Dan tadi puncaknya jam 9 lebih berapa? Nah, terus matahari akan meninggalkan, bulan meninggalkan matahari, dilihat dari bumi. Tadi kan mulainya jam 8 kurang 15, ini berakhirnya jam 10.35. Ya, 2 jaman. Nah, itu simulasi bisa kita lihat juga apa yang tadi sudah kita hitung lewat bantuan aplikasi Luna. Pos, ronda, masjid, musola, sekolah, gardu, nek perlu pasang di Indomaret, Alfamaret gitu. Nah, daripada berita yang menyesatkan kemarin itu ya toh, bumi akan gelap selama 3 malam ya, iya, menyesatkan informasi. Padahal gerhananya hanya lewat Meksiko, tapi beritanya disebar di Indonesia. Gitu, itu kan nggak benar. Ini saya